Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 19, Tahap keempat Metamorfosis Tubuh Kitab Suci. Akan tetapi kedua badai-badai neraka itu tidak bertahan lama, badai itu berkelok-kelok di dalam halaman kecil itu selama sekitar satu tarikan napas dan kemudian menghilang. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong tidak mengayunkan bilahnya lagi, tetapi mengulangi gerakannya dan mengingat bagaimana rasanya ketika badai neraka terbentuk. Saat dia berdiri di sana, di dalam benaknya ada serangkaian siklon yang berputar-putar tanpa akhir yang menelan semua yang ada di jalurnya. Meskipun sporadis, lintasan yang seharusnya diikuti sudah terpetakan dengan jelas di kepalanya. Setengah jam kemudian, Xiaolong tiba-tiba bergerak, tangannya terayun keluar saat dia mengayunkan bilah-bilahnya. Kali ini, ada 18 sinar cahaya bilah yang muncul entah dari mana, berputar dalam gerakan konstan, menarik aliran udara untuk membentuk dua siklon yang ukurannya 2 kali lipat dibandingkan dengan percobaan pertamanya. Ketika itu berakhir, dia sekali lagi berdiri tak bergerak, mengingat kembali sensasi ketika badai neraka terbentuk, cara ia berputar, dan cara ia berputar saat bergerak menurut lintasan yang telah ditentukan dan terakhir, arahnya. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menebaskan pedang Asura sekali lagi. Dan proses itu berulang lagi dan lagi. Setiap kali dia melancarkan serangan, dia berdiri tak bergerak di tempat seperti patung, memahami esensi gerakan itu sebelum menyerang lagi. Dari pagi hingga siang, dan kemudian malam tiba saat sinar matahari terbenam hampir menghilang, bilah-bilah hitam di tangan Huang Xiaolong tiba-tiba berayun keluar. Dua angin kencang khas badai neraka berputar keluar, berputar tanpa henti bersama angin, bersiul mirip dengan rengekan sedih yang merangkak keluar dari neraka, menyebabkan jantung berdebar-debar saat mendengarnya. Badai neraka Huang Xiaolong saat ini dapat bertahan selama 5 napas untuk saat ini. Saat mendengarkan suara samar-samar Asura yang dipancarkan oleh badai neraka, Huang Xiaolong menghela napas lega. Menurut catatan, begitu badai neraka mengeluarkan suara samar-samar, maka itu dianggap telah mencapai tahap penyelesaian minor. Bila saja pendiri gerbang Asura, Ren Wokuang tahu bahwa Huang Xiaolong hanya berlatih selama 1 hari untuk mencapai penyelesaian minor pada jurus pertama jurus pedang Asura, badai neraka, dia pasti akan tercengang tak bisa berkata apa-apa. Pada masa Ren Wokuang, ketika dia secara tidak sengaja memperoleh teknik kultivasi dan keterampilan bertarung ini, butuh lebih dari 2 bulan latihan sebelum dia bisa menghasilkan teriakan dari neraka. Tapi Huang Xiaolong hanya menggunakannya 1 hari. Pelatihan keterampilan bertarung tidak relevan dengan bakat jiwa bela diri seseorang karena hal itu bergantung pada kemampuan individu untuk memahami. Dalam kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong dipuji sebagai ahli bela diri yang langka selama lebih dari 100 tahun di bumi. Konsep keterampilan bertarung mirip dengan seni bela diri. Jadi, bukan hal yang tidak masuk akal bahwa ia hanya membutuhkan 1 hari latihan untuk mencapai tahap penyelesaian minor dalam jurus pertama keterampilan pedang Asura. Melihat langit makin gelap, Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan memasuki kamarnya. Di sana, dia duduk bersila di atas ranjang giok dingin, menjalankan teknik kultivasi taktik Asura untuk melatih ki pertempurannya. Semenjak ia maju ke Ordo keempat, roh bela diri ular berkepala 2-nya tidak hanya berevolusi menjadi roh bela diri kembar yang memiliki bakat luar biasa, ukuran fisiknya juga meningkat 1 tingkat. Pada saat roh bela diri Huang Xiaolong baru saja terbangun, roh bela diri ular berkepala 2 itu hanya setengah meter panjangnya. Naga hitam dan biru itu melayang di belakang Huang Xiaolong dengan rahang terbuka lebar, melahap energi spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari kehampaan. Setelah dia berhasil menembus orde keempat, energi spiritual dunia bawah menjadi lebih gelap, lebih tebal, dan lebih murni. Dari tubuh roh bela diri naga kembar, aura penindasan bawaan dari prestise ras naga terpancar. Titik-titik. Waktu berlalu dan dengan cepat 1 bulan telah berlalu. Hari berganti menjadi sebulan, dan setiap hari adalah pengulangan rutinitas yang sama. Selain berlatih taktik Asura dan kitab metamorfosa tubuh, setiap pagi Huang Xiaolong akan mengalokasikan waktu latihan untuk mengasah keterampilan pedang Asuranya di halaman kecilnya. Setelah 1 bulan, cahaya bilah yang muncul dari serangannya telah meningkat menjadi 40 dari 18 yang awalnya. Bahkan ukuran siklon yang dihasilkan oleh badai neraka telah berlipat ganda. Suatu malam, Huang Xiaolong pergi ke gunung belakang untuk menguji kekuatan jurus badai neraka. Sambil menggenggam pedang Asura di telapak tangannya, dia mengayunkannya dan 2 pusaran angin terlihat beterbangan. Saat 2 siklon yang tercipta dari badai neraka berputar, setiap pohon dalam radius 30 meter ditebang, dan pada batang pohon-pohon yang tumbang ini terdapat bekas-bekas tebasan yang jelas, seolah-olah seseorang melampiaskan amarahnya pada pohon-pohon ini dengan pedang. Menatap pecahan-pecahan kayu yang berserakan di tanah, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya tanda puas, kekuatan serangan jurus pedang Asura cukup tangguh, setidaknya jauh lebih kuat daripada jurus pedang warisan dari kehidupan sebelumnya, pedang eksekusi iblis. Namun, dengan kecepatan ini, dia akan membutuhkan setidaknya 6 bulan sebelum dia bisa mencapai tahap penyelesaian utama untuk jurus badai neraka ini.
Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Meskipun hasilnya dalam menggunakan Tempest of Hell cukup baik setelah hanya 1 bulan berlatih keras, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan dalam catatan itu, pemahamannya terhadap gerakan dan kekuatan yang berhasil dilepaskannya masih jauh dari mencapai tahap penyelesaian utama. Begitu dia maju ke tahap itu, 2 siklon yang tercipta dari badai neraka dapat berubah arah sesuai keinginannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih di gunung belakang, Huang Xiaolong perlahan-lahan menyesuaikan suasana hatinya dan kondisinya. Membuka kedua kakinya lebar-lebar dengan kedua tangannya terentang tinggi di atas kepalanya, ia menyerap energi spiritual dunia, mengubahnya menjadi kekuatan internal. Perlahan-lahan, energi itu semakin terkumpul di dalam dantian Huang Xiaolong. Beberapa saat setelah memasuki pose latihan kitab suci metamorfosa tubuh, tiba-tiba Huang Xiaolong melihat kilatan cahaya keemasan terang dari dantiannya. Kemudian, tubuhnya pun ikut diselimuti cahaya keemasan, udara di sekitarnya beriak keluar ke 4 arah saat kekuatan internal meledak dari tubuhnya. Perlahan, Huang Xiaolong menarik telapak tangannya dan menghentikan latihannya malam itu. Matanya terbuka saat ia mengalirkan kekuatan internal tahap 3 di sepanjang meridiannya, melebarkannya lebih jauh. Dengan ini, dia akan segera dapat berlatih tahap 4, mengonversi kekuatan bintang-bintang kitab suci metamorfosa tubuh. Mengingat instruksi untuk tahap 4, kaki kanan Huang Xiaolong melangkah keluar menghadap kaki kiri sementara kaki kirinya melakukan hal yang sama. Tubuh bagian bawahnya membungkuk ke depan di atas lututnya dengan tangan kirinya terentang di atas kepala sambil menunjuk ke langit. Dalam postur ini, Huang Xiaolong mengatur napasnya, mengikuti ritme tertentu. Energi spiritual surga dan bumi sekali lagi mengalir ke arahnya, diserap ke dalam tubuhnya. Malam berlalu dengan tenang. Baru ketika langit cerah barulah Huang Xiaolong menurunkan tangan kirinya dan melangkah mundur, mengakhiri pelatihan kitab suci metamorfosis tubuhnya. Setelah menghembuskan napas Qi yang keruh, ia melancarkan beberapa telapak tangan halus sebagai latihan sebelum kembali ke Huang Klan Manor. Saat ia tiba di Huang Klan Manor, matahari sudah tinggi di langit. Dengan langkah santai, Huang Xiaolong menuju aula utama halaman timur. Saat melangkah masuk ke aula, dia melihat Huang Peng dan Su Yan hadir, namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres di atmosfer aula tersebut, jadi Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, Ibu, ada apa?" Huang Wei keluar dari kolam roh. Kata Huang Peng sambil menatap putranya, dan suaranya terdengar agak lemah, kudengar dia mencapai puncak di akhir orde kedua. Baru pada saat ini, Huang Xiaolong teringat, 1 bulan telah berlalu sejak kolam roh dibuka. Puncak awal orde kedua. Sepertinya hasil dari latihan 1 bulan di kolam roh tidak buruk. Huang Xiaolong mencibir. Ayah, Ibu, kalian tidak perlu khawatir tentang pertemuan klan tahun depan. Huang Xiaolong berkata, sebenarnya, aku sudah mencapai puncak orde kedua awal sehari sebelum kemarin. Huang Xiaolong mengeluarkan ki pertempurannya sebagai bukti perkataannya. Ini, puncak awal orde kedua. Huang Peng dan Su Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka merasakan ki pertempuran yang terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. Xiaolong, ini. Huang Peng menatap putranya, mungkinkah putranya mengalami petualangan yang tidak terduga lagi? Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa maju dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu? Sambil tertawa, Huang Xiaolong menjelaskan, tentang masalah ini, lebih baik kau tidak bertanya. Huang Peng dan Su Yan saling bertukar pandang, tampaknya putra mereka mempunyai banyak rahasia, namun karena putra mereka tidak ingin menceritakannya lebih lanjut, maka mereka tidak akan mengganggunya mengenai hal itu. Baiklah, Xiaolong, asalkan kamu berhasil mencapai tingkat ketiga sebelum akhir tahun ini, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Huang Wei, ayah akan tetap mengizinkanmu berlatih di pegunungan belakang. Kata Huang Peng sambil menatap putranya.